kita mulai ya. Demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya sendiri, saya Tuti Juanita dari SDN Purwo Tengah sebagai supervisor, dan Ibu Iva dari TK Telkom sebagai coach, dan Bu Udia dari SMP 8 sebagai kunci. Sekarang dialog pra observasi yang akan saya lakukan dengan Bu Iva. Assalamualaikum, bagaimana Bu Iva kabarnya? Waalaikumsalam Bu Dayu, alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu Iva. Pagi ini ada sesi coaching dengan Bu Udia ya? Iya betul Ibu, rencananya nanti jam 9 saya akan melakukan coaching dengan Bu Udia. Baik Bu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti. Maka dari itu, saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Bu Udia. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Iya Bu, saya sudah siap. Baiklah, sebelum Ibu memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan, dan nanti saya juga akan bertanya kepada Ibu ya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, jadi Bu, poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan proses coaching nanti yaitu, saya akan melihat Ibu melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur cerita atau tidak. Kita ketahui bersama bahwa alur cerita terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Bu ya. Selanjutnya, saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu membentuk kemitraan, kemudian menggali potensi coaching itu dengan proses yang kreatif, dengan memaksimalkan potensi ya Bu ya. Selanjutnya, kompetensi dalam coaching yang perlu diperhatikan adalah kehadiran penuh atau present, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, itu perlu mendengarkan dengan rasa. Ibu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari kunci, kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka dengan pertanyaan yang berbobot, lalu juga bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari kunci, dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada kunci. Nah, apakah sudah jelas rubrik penilaiannya Ibu? Iya Ibu, pada saat saya melakukan coaching nanti, saya berencana akan melakukan sesuai dengan alur cerita, lalu saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching tersebut Ibu. Saya rasa sudah cukup jelas dengan rubrik yang sudah disampaikan oleh Ibu. Nah Ibu, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu ya. Ya Bu. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Iya Bu, jadi pada saat melakukan coaching nanti ada 3 kompetensi nih yang ingin saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh, yang kedua yaitu mendengarkan dengan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, kira-kira dari 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi itu, bagian mana yang secara spesifik Ibu ingin untuk saya observasi? Baik Bu, untuk spesifik yang saya ingin diobservasi itu yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, berarti fokus kompetensi coaching yang Ibu ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif
dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Ya, benar sekali Ibu. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching ini? Iya Bu, yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar Bu. Jadi daripada saya banyak berbicara, saya lebih banyak mendengar. Dan yang kedua, saya ingin nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan pertanyaan yang berasal dari mendengar. Baik Bu, demikian kegiatan pra-observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya, silakan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Ibu Udia. Nanti setelah Ibu selesai melakukan coaching, kita bertemu lagi ya Bu untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti ya Bu ya. Ya Ibu, terima kasih karena Ibu sudah bersedia berbicara sebelum saya melakukan coaching nanti. Iya baik, sampai ketemu nanti ya Bu Iva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam. Dialog coach dan puji. Monggo Bu Iva dan Bu Udia. Iya, Assalamualaikum Bu Udia, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Bu ST. Saya baik. Bagaimana kabarnya Bu ST hari ini? Baik Ibu. Di sini Bu ST, ya Bu ST. Ya, silakan Ibu. Saya merasa ada beberapa masalah nih Bu. Saya ada masalah yang membuat saya sedikit khawatir. Bu ST, saya ingin curhat. Bu. Ya, mohon maaf ini sinyal saya agak terputus. Iya. Ya, bisa diulangi Ibu? Ya, di sini saya ada beberapa masalah di kelas Bu ST yang membuat saya sedikit khawatir. Saya ingin curhat pada Bu ST. Ada waktu hari ini Bu ST? Bisa Ibu, silakan. Kebetulan saya lagi ada kosong nih. Begini, saya merasa beberapa siswa di kelas saya itu tampaknya kurang termotivasi dalam belajar. Saya khawatir hal ini akan berdampak pada prestasi mereka, Bu. Bisa ceritakan lebih lanjut, Bu? Kira-kira seperti apa sih situasi yang dihadapi di kelas itu? Saya mendapati ada beberapa siswa yang tampak bosan dan kurang terlibat selama pembelajaran, terlibat aktif maksudnya. Meskipun saya sudah mencoba beberapa metode, mereka tampaknya tetap kurang termotivasi. Menarik. Apa Ibu dia sudah mencoba memahami apa yang mungkin menyebabkan hal tersebut? Saya sudah berpikir bahwa mungkin metode yang saya gunakan kurang menarik bagi mereka. Saya juga mencoba menggunakan variasi dalam mengajar, tapi tidak semua siswa merespon dengan baik, Bu. Gitu ya, Bu. Iya. Jadi itu seperti kurang antusias gitu, Bu ya? Iya. Indikasi apa nih yang membuat Ibu berpikir metode ini kurang efektif untuk mereka? Mereka sering maksudnya terlihat tidak fokus. Bahkan ketika saya menggunakan media interaktif, hanya sedikit siswa yang terlibat dalam diskusi atau menjawab pertanyaan. Mungkin mereka merasa materi yang saya ajarkan kurang relevan dengan kehidupan mereka itu. Jadi menurut Bu Dia seperti itu ya. Iya. Jadi dari sini kita bisa mengidentifikasi bahwa masalah yang Bu Dia hadapi berkaitan dengan motivasi siswa dan mungkin metode pembelajaran yang kurang relevan dengan minat anak. Apakah Bu Dia sudah pernah berdialog langsung dengan siswa untuk mengetahui apa yang mereka sukai atau bagaimana mereka melihat pembelajaran ini? Sejujurnya ya Bu, saya belum pernah meminta pendapat mereka secara langsung. Mungkin saya terlalu fokus pada penyampaian materi tanpa menanyakan bagaimana mereka sebenarnya ingin belajar. Baik,
Sekarang mari kita coba merefleksikan hal ini bersama-sama ya Bu. Iya. Jika Bu Udia menjadi siswa di kelas tersebut, bagaimana perasaan Bu Udia saat menghadapi materi yang mungkin terasa kurang relevan? Saya mungkin juga akan merasa bosan dan kurang termotivasi ya Bu, terutama jika saya tidak melihat hubungan antara materi yang diajarkan dengan kehidupan sehari-hari saya. Nah, itu bisa menjadi salah satu alasan mengapa mereka merasa kurang termotivasi. Berdasarkan refleksi ini, apa yang menurut Bu Udia bisa lakukan untuk meningkatkan motivasi mereka? Ini Bu, saya berpikir untuk mulai berbicara dengan siswa lebih banyak, mungkin dengan melakukan survei minat mereka. Selain itu, saya bisa mencoba membuat pelajaran lebih relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Misalnya ya Bu, dengan mengaitkan materi dengan isu-isu yang mereka hadapi atau situasi yang di sekitar mereka. Jadi yang viral mungkin saya bisa libatkan itu. Nah, itu ide yang sangat luar biasa Ibu. Jadi apa langkah konkret yang akan Bu Udia lakukan setelah sesi ini? Pertama, rencana saya akan membuat survei singkat atau mengadakan diskusi kelas untuk mengetahui minat dan kesulitan belajar mereka. Kemudian saya akan mencoba menyesuaikan materi agar lebih relevan dengan kehidupan mereka. Misalnya mengaitkan dengan saat yang sedang viral hari ini, saya juga akan mempertimbangkan materi mereka lebih banyak tugas berbasis proyek ataupun situasi mereka atau disesuaikan dengan lingkungannya mereka. Baik, rencana yang sangat baik itu. Bagaimana nih Bu Udia akan mengevaluasi apakah langkah-langkah ini akan berhasil? Saya akan memperhatikan perubahan perilaku siswa di kelas. Apakah mereka lebih terlibat dan termotivasi? Mungkin saya juga akan meminta umpan balik dari mereka secara berkala untuk mengetahui apakah metode ini sudah sesuai dengan harapan mereka. Luar biasa. Saya sangat mengapresiasi kesadaran dan niat Bu Udia untuk lebih memahami siswa. Pendekatan yang Ibu ambil untuk melibatkan mereka dalam proses pembelajaran bisa membuat perbedaan besar. Bu Udia sudah mengambil langkah yang sangat positif. Terima kasih Bu ST. Saya merasa lebih percaya diri nih sekarang setelah berjalan dengan Bu ST. Saya akan segera mencoba langkah-langkah ini. Saya yakin Bu Udia akan melihat hasil yang positif nanti ketika Ibu melakukannya secara konsisten. Saya percaya kok bahwa Ibu bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan lebih menyenangkan bagi siswa. Semoga sukses. Kita bisa bertemu lagi untuk membahas perkembangannya lebih lanjut. Amin, terima kasih supportnya Bu ST, terima kasih banyak untuk berikan banyak sekali manfaat atas perbincangan kita hari ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa Bu ST, Assalamualaikum. Tetap semangat ya Bu, Waalaikumsalam. Pasca observasi dialog push dan observer, Bu Dayu dan Bu Iva. Assalamualaikum Bu Iva. Bu Iva, Assalamualaikum Bu Iva. Ya, Waalaikumsalam Ibu. Luar biasa Bu Iva, kucingnya tadi sudah berjalan dengan lancar ya. Bagaimana perasaan Bu Iva setelah melakukan kucing tadi? Perasaan saya setelah melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga merasa bahagia karena semua permasalahan dapat menemukan solusi. Baik Bu Iva, pada saat kucing tadi itu, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu Iva harapkan pada kompetensi kucing, Ibu kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses kucing tadi? Setelah melakukan coaching tadi, saya merasa mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan sesuai dengan alur Tirta. Ya, baik Bu. Jadi sudah tercapai ya Bu tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan ya? Ya Ibu, menurut saya sih sudah.
Oke, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya, Bu. Ya Ibu, silakan Ibu dengan senang hati. Baik, berdasarkan hasil observasi saya, percakapan kucing yang Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan sangat baik, Bu. Di mana Ibu sudah melakukan percakapan kucing dengan alur tirta. Nah, kemudian Ibu juga menanyakan tujuan kepada sesi kucing itu, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan masalah, dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Selain itu, Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam kucing, di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan kunci, artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh atau Ibu sudah melakukan kehadiran penuh, dan Ibu juga mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Ibu sampaikan pada pra-observasi tadi ya, Bu. Iya Ibu, saya senang mendengarnya. Terima kasih Bu atas umpan balik yang sudah diberikan oleh Ibu. Sama-sama Bu Iva. Nah, Bu Iva, dari hasil kucing tadi, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Ya baik Bu, jadi saya berencana ke depannya nanti terus melakukan latihan yang lebih intens dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif. Baik Bu Iva, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya ya. Semoga Ibu bisa memperbanyak aksi kucing yang Bu Iva ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Oke Bu Iva, saya tutup pertemuan hari ini ya. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebenarnya kipas merah.